Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay. Nah, jadi bagaimana pandangan AA terhadap penggunaan kata anjing dan goblok di kalangan pelajar? Menurut saya kurang pantas ya, karena tidak baik juga, dan orang lain juga memandangnya nggak enak lah gitu kan, mendengarnya gitu kan. Menurut Bapak, mengapa kata-kata ini bisa menjadi populer di pergaulan pelajar? Karena kata tersebut yang Bapak ketahui adalah bisa saja menjadi suatu panggilan ya buat temannya kayak gitu. Dan anehnya juga kenapa maksudnya si temannya pun disebut itu malah melihat dan menengok, jadi populer seperti itu. Apakah Bapak merasa terganggu saat mendengar pelajar menggunakan kata-kata tersebut? Sangat merasa terganggu dan sangat merasa tidak nyaman. Apa dampak negatif jangka panjang penggunaan bahasa ini terhadap etika dan karakter pelajar? Dampak negatifnya kalau tetap dibiarkan ini sangat berbahaya sekali. Hal ini harus dirubah, harus diluruskan, terutama harus dirubah. Itu yang paling penting sih. Kesatu dari sekolah yang mendidik anak murid, yang kedua dari keluarga. Begitupun dengan pergaulan, jangan dibiasakan sama gaul yang boleh bergaul, tapi kan kata-kata itu bisa kita filter. Ngapain gitu, nggak ada gunanya, apalagi ngomongin orang kan gibah gitu kan. Lebih baik hal yang bukannya ini gitu, bukan kita so suci, lagian tidak bermanfaat, unfaedah itu, nggak bermutu gitu aja. Pertanyaan terakhir. Apa kebiasaan bahasa ini dapat memicu perilaku agresif atau bullying di sekolah? Betul. Biasanya bullying ya, yang bully biasanya menggunakan kata-kata itu. Apalagi sekarang kan banyak yang viral ya di medsos, yang kasihan sampai yang kemarin yang paling edan itu yang sampai dibakar itu kan. Aduh, seorang pelajar kena kasus pembulian, dia lama-lama diam-diam, lama-lama juga ibaratnya seperti ini, kayak semut aja, meskipun benda kecil lama-lama di ini dia juga berontak kayak gitu. Kasihan gitu. Yang jadi korban kan dia sendiri, pengurungan kan, jadi ngurung diri, perundungan untuk korban. Kasihan. Untuk kasus pembulian ya jelas banyak kata kasar yang dilontarkan ke korban. Itu sih dampak negatif yang paling dirasakan sama korban. Dalam konteks pertemanan, apakah kata-kata ini memiliki peran sebagai tanda keakraban? Bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan tidak. Bagaimana penggunaan bahasa yang tidak santun ini memengaruhi citra sekolah? Sangat mempengaruhi, artinya sekolah tidak berhasil menerapkan tata tertibnya berarti. Apa tindakan paling efektif yang harus dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi masalah ini? Mendisiplinkan siswanya, misalnya siswa tersebut atau siswi yang mengucapkan kata kasar bisa saja kita kasih punishment apa misalnya, supaya mengurangi hal-hal perilaku tersebut. Bagaimana peran orang tua menjadi kunci utama dalam mengajarkan kesantunan berbahasa? Ya, itu apa bisa lihat ya dari pendidikan di luar, misalnya dari Jepang tersebut,
dari kecil juga sudah diajarkan bagaimana sopan dan santun dari TK sampai ke SD kelas 3. Nah, itu karena sangat penting ya etika, attitude sopan santun supaya kedepannya tidak mengucapkan atau hal-hal yang tidak benar. Usulan program atau kebijakan konkret apa yang dapat Bapak tawarkan untuk meningkatkan kesadaran berbahasa santun? Berbahasa santun ya harus dari kecil sih, jadi mungkin untuk ke pendidikan bisa diterapkan misalnya dari kecil, sewaktu kecilnya, waktu TK misalnya dikasih tahu jangan melakukan, atau hal-hal kasar yang kayak gitu diberi penjelasan supaya tidak berbicara hal yang tidak salah.